Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang.
orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Bukan cuma Saturnus yang punya cincin, Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya. Yang keren meskipun Neptunus itu jauh banget, kita justru dapat penampakan cincinnya paling jelas dalam 30 tahun terakhir.
Coba tuh perhatikan Uranus. Planet ini punya 2 set cincin. Cincin yang di dalam ada 9, warnanya kebanyakan abu-abu gelap dan lumayan kecil. Ada 2 cincin luar, yang terluar berwarna biru seperti salah satu cincin Saturnus, sementara yang terdalam agak merah, persis seperti cincin-cincin berdebu yang ada di tempat lain di tata surya kita. Jupiter juga nggak kalah keren loh. Cincinnya terbentuk dari partikel-partikel debu halus dan saking samarnya hanya bisa dilihat saat disinari matahari atau diamati dengan inframerah. Ada kisah menarik di balik terbentuknya cincin Jupiter ini. Debu-debu pembentuk cincin itu berasal dari benturan mikrometeor, yaitu potongan kecil batu dan puing-puing yang menabrak bulan-bulan kecil di sekitar Jupiter. Jelas benturan itu menciptakan kekacauan dan melontarkan debu ke luar angkasa. Jupiter melihat kesempatan untuk punya cincin indah, lalu menarik debu-debu itu ke orbitnya. Partikel debu ini sangat kecil karena jika benturannya lebih besar, gravitasi akan menarik kembali potongan yang lebih besar ke permukaan bulan. Mikrometeor ini terus menabrak bulan dan menambahkan debu ke cincin-cincin ini, membuatnya selalu terlihat segar dan sedikit baru. Keren, tapi nggak satupun dari planet-planet ini punya cincin semegah Saturnus. Cincinnya terbentuk dari partikel kecil es, bebatuan, dan debu. Potongan-potongan ini kemungkinan berasal dari asteroid, komet, atau bulan yang hancur sebelum sempat mencapai Saturnus karena kekuatan gravitasinya. Yang bikin cincin Saturnus begitu istimewa adalah mereka terbuat dari banyak partikel kecil yang memantulkan banyak cahaya. Inilah mengapa cincin itu terlihat jelas bahkan dengan teleskop standar astronom amatir. Ketika kita melihatnya, cincinnya tampak besar dan terang. Ukuran bongkahan di cincin ini bervariasi dari butiran debu kecil hingga sebesar rumah, dan kalau kita bisa melihat cincin itu, kita akan melihat ada yang sebesar gunung. Wah, bayangin kalau kamu bisa duduk di puncaknya dan menikmati wahana roller coaster mengelilingi Saturnus. Jika dilihat dari puncak awan Saturnus, cincin ini sebagian besar akan tampak putih. Selain itu, setiap cincinnya bergerak dengan kecepatannya sendiri. Wow, keren ya. Tapi ada berita buruk nih. Kelihatannya cincin-cincin yang memukau ini perlahan menghilang. Bahkan sejak tahun 1980-an, para astronom sudah tahu kalau cincin-cincin ini makin mengecil seiring waktu. Sepertinya partikel-partikel dari cincin itu benar-benar menghujani atmosfer Saturnus. Bukan hanya menghujani, setiap hari jumlah air setara satu kolam renang ukuran Olimpiade jatuh ke Saturnus. Tapi ilmuwan belum yakin seberapa cepat cincin ini berangsur menghilang dan kapan akan benar-benar lenyap. Untuk memantaunya, teleskop luar angkasa James Webb milik NASA dan Observatorium Keck di Hawaii akan mempelajari Saturnus dalam jangka panjang. Mereka akan melacak apa sebenarnya yang terjadi dengan hujan cincin ini dan bagaimana perubahannya selama satu musim penuh di Saturnus, yaitu sekitar 7 tahun bumi. Banyak material cincin terus berjatuhan ke Saturnus, sekitar 400 hingga 2.800 kg hujan es mengalir ke raksasa gas itu setiap detiknya. Akibatnya atmosfer atas Saturnus memanas. Jika terus begini, cincin Saturnus mungkin akan menghilang dalam sekitar 300 juta tahun. Semoga saja manusia sempat merasakan setidaknya satu kali wahana roller coaster sebelum cincin itu benar-benar lenyap. Meskipun bagi kita ini terasa lama, dalam skala luar angkasa itu relatif cepat, tapi laju ini bisa melambat seiring waktu, jadi cincinnya mungkin akan bertahan lebih dari 1 miliar tahun, atau jika mulai menghilang lebih cepat, sekitar 100 juta tahun. Proses ini nggak terjadi begitu saja kok. Batu luar angkasa dan radiasi dari matahari kita memengaruhi semua partikel di cincin-cincin itu. Kedua hal itu memberi partikel-partikel tersebut muatan listrik. Muatan itu menyebabkan partikel menempel pada garis medan magnet Saturnus. Gravitasi kuat Saturnus lalu menarik partikel es ini hingga mengalir ke atmosfer atasnya. Saturnus mengelilingi matahari sekali setiap 29,5 tahun. Saat ia
surya berputar, jaraknya ke matahari akan mendekat dan menjauh. Cincinnya juga begitu. Kemiringan ini memengaruhi seberapa banyak radiasi matahari, memengaruhi lapisan terdalam cincin planet, yaitu tempat sebagian besar hujan es berasal. Para ilmuwan menduga saat cincinnya condong menghadap matahari, lebih banyak material jatuh ke Saturnus, tapi kalau cincinnya sejajar dengan matahari, material yang jatuh ke Saturnus jadi melambat. Ilmuwan tidak hanya memprediksi nasib cincin Saturnus, tapi juga masih memperdebatkan kapan dan bagaimana cincin itu terbentuk. Beberapa teori menyebutkan cincinnya sudah ada sejak tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu, tapi pesawat ruang angkasa Cassini menjelajahi Saturnus dan membawa data yang mendukung gagasan bahwa cincin-cincin itu jauh lebih muda, mungkin berusia 10 juta hingga 100 juta tahun. Ada lagi ide yang menarik bilang hujan lebat dari cincin itu mungkin membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, apa cincinnya menemukan sumber awet muda? Sayangnya itu pun tidak bisa membuat cincinnya abadi. Cepat atau lambat, Saturnus akan mengalami krisis identitas saat kehilangan cincin indahnya. Sempat ada momen di mana tahun ini sepertinya tidak begitu bagus untuk Saturnus karena ada planet lain yang buru-buru pengen jadi juara dengan satelit terbanyak. Di bulan Februari 2023, para ilmuwan menemukan 12 bulan baru Jupiter. Alhasil Jupiter pun menyalip Saturnus jadi yang paling banyak punya bulan. Bulan-bulan ini tanpa sengaja muncul saat pencarian planet 9. Itu loh, planet hipotetis yang kabarnya bersembunyi di suatu tempat di bagian terluar tata surya kita. Bulan-bulan yang baru ditemukan ini agak redup dan kecil, tapi tidak bisa bersembunyi dari teleskop canggih dan teknik mumpuni yang digunakan para ilmuwan untuk menemukannya. Yang menarik, 9 dari bulan-bulan baru itu mengorbit Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter, sedangkan 3 bulan lainnya searah. Kira-kira kenapa ya mereka begitu? Apa mereka sadar kalau salah jalur? Ada yang bilang mereka mungkin sisa-sisa benda langit yang lebih besar yang pecah setelah menabrak objek lain. Ya, begitulah tipikalnya di luar angkasa. Ada bulan bernama Valetudo yang ditemukan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan bulan-bulan retrograde, Valetudo memiliki orbit prograde yang artinya mengorbit pada arah yang sama dengan rotasi Jupiter. Yang menarik, Valetudo bergerak dalam orbit yang melintasi jalur bulan-bulan retrograde itu. Mungkinkah bulan-bulan retrograde terbentuk karena pernah bertabrakan dengan bulan-bulan prograde seperti Valetudo? Semoga saja kita segera tahu. Ini sukses besar bagi Jupiter, tapi 3 bulan kemudian keadaan berubah. 62 satelit juga ditemukan mengelilingi Saturnus, artinya Saturnus kembali memimpin dengan total 145 bulan dibandingkan dengan hanya 95 bulan milik Jupiter. Para astronom menemukan bulan-bulan baru di sekitar Saturnus dengan teknik geser dan tumpuk. Teknik ini menggabungkan beberapa gambar yang digeser mengikuti pergerakan bulan, dan ini membantu memperkuat sinyal samar bulan tersebut. Begitulah cara mereka menemukan bulan-bulan yang lebih kecil dan redup sekalipun yang sebelumnya tidak terlihat dalam satu gambar, seperti yang berdiameter 2,5 km. Untuk memastikan objek-objek ini adalah bulan dan bukan asteroid yang lewat, mereka melacaknya selama beberapa tahun untuk mengamati orbitnya mengelilingi Saturnus. Jadi meski Saturnus mungkin bakal kehilangan cincinnya, ternyata bulannya lebih banyak dari yang kita kira. Dan siapa tahu ada hal-hal keren lagi yang menunggu kita di sana. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan massa cincinnya yakni 15 miliar kilogram.
Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cheriklo. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya.
Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Dan bintang juga memiliki unsur-unsur ini, tapi dalam proporsi yang berbeda. Misalnya, kita itu 65% oksigen berdasarkan massa kita, sedangkan unsur yang kita ukur di luar angkasa seperti spektrum bintang punya kurang dari 1% oksigen. Jadi, Merkurius sudah jadi yang terkecil di tata surya kita dalam kategori planet, nggak termasuk beberapa benda lain seperti planet Katai Pluto, dan sekarang sepertinya masih menyusut. Ini adalah planet terpadat kedua setelah planet kita, tapi dia makin padat dari waktu ke waktu. Selama ini, para peneliti mengira bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita dengan aktivitas tektonik, dan sekarang kita tahu Merkurius juga aktif secara tektonik. Wahana Messenger berhasil memetakan seluruh planet ini. Para ilmuwan menyadari bahwa planet ini dipenuhi lereng curam, beberapa bentang alamnya mirip tebing, dan karena bentang alam ini relatif kecil, usianya mungkin masih muda. Dan Merkurius masih berkontraksi bahkan sampai 4,5 miliar tahun setelah tata surya kita terbentuk. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk Katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang.
Tapi kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan.
Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat, tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di Bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri E punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri E sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas Katai Putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi Katai Putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona like huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. Kamu mungkin tidak tahu, tapi bumi pernah punya cincin loh. Biasanya Saturnus yang terlintas di benak kita ketika membayangkan cincin planet, tapi dahulu kala bumi juga pernah memiliki cincin partikel berdebu. Hal ini terjadi karena fenomena yang disebut hujan cincin. Iya benar, planet kita dikelilingi banyak sekali batuan dan debu kecil yang kemungkinan sisa-sisa planet purba Tia. Protoplanet ini mungkin pernah ada pada masa awal tata surya dan para ilmuwan menduga suatu ketika protoplanet ini mungkin pernah bertabrakan dengan bumi. Jika demikian, sisa-sisa tabrakan yang sangat banyak membentuk bulan kita dan batu-batu yang lebih kecil membentuk cincin.
Partikel-partikel tersebut tertarik ke permukaan bumi oleh gravitasi. Semua ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu, tidak lama setelah bumi terbentuk. Kita mengetahui hal itu berkat berbagai sumber. Sebagai contoh, kita menemukan butiran kaca kecil di bebatuan purba yang mungkin terbentuk akibat panas yang sangat tinggi saat partikel-partikel cincin memasuki atmosfer bumi. Kita juga menemukan jejak isotop di batuan purba. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil daripada cincin Saturnus dan tidak memiliki es. Jadi penampilannya tidak berkilau. Cincin-cincin bumi kemungkinan besar tersusun dari batuan dan debu. Para ilmuwan meyakini cincin itu terbentuk sekitar 998 km di atas permukaan laut dan meluas sampai batas Roche. Jaraknya lebih jauh dari bumi dibanding stasiun luar angkasa internasional dan sebagian besar satelit. Dari khatulistiwa, cincin itu tampak seperti garis lurus di langit, tapi jika kamu bergerak ke utara atau selatan, cincin-cincin itu terlihat melebar, menciptakan busur angkasa. Di dekat kutub utara, cincin-cincin itu akan menghasilkan twilight effect yang samar. Tapi tidak seperti cincin Saturnus yang bertahan lama, cincin bumi hanya bertahan sesaat. Penyebabnya adalah matahari. Jarak bumi yang dekat dengan matahari menyebabkan partikel-partikel air es yang berpotensi membentuk cincin berubah menjadi gas dan tidak meninggalkan kilau. Sinar ultraviolet matahari melenyapkan sisanya. Tapi bagaimana kalau bumi tetap memiliki cincin? Bayangkan bisa melihat pemandangan langit ini siang dan malam. Secara visual, cincin ini tampak memukau, melayang dengan anggun di atas planet kita. Pada siang hari, kita akan disinari kilau cincin-cincin itu, dan pada malam hari akan tampak begitu terang dan memesona, bahkan melebihi cahaya bulan purnama. Tapi dampaknya terhadap kehidupan kita tidak akan sekeren itu. Pertama-tama, cahaya yang dipantulkan oleh cincin-cincin itu bisa membingungkan makhluk nokturnal seperti kumbang kotoran atau camar ekor walet. Mereka dipandu oleh cahaya bintang, jadi makhluk-makhluk malang ini akan sangat bingung dengan semua cahaya ekstra ini. Kondisi ini akan mengacaukan perilaku alami mereka. Bayangan yang dihasilkan cincin itu juga bisa mengacaukan pola cuaca kita. Efeknya akan memengaruhi intensitas cahaya matahari dan menghambat proses fotosintesis. Suhu di planet ini akan berubah tergantung pada ketebalan dan komposisi cincin. Ini akan berdampak pada musim-musim yang ada di bumi, bahkan berpotensi menyebabkan musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas. Satelit-satelit di orbit bumi mungkin juga akan mengalami gangguan. Batu-batu angkasa yang menghantam bisa menimbulkan masalah bagi satelit-satelit berteknologi canggih itu. Mungkin segalanya akan lebih baik andai cincin itu sudah ada sejak awal dan kita berevolusi menyesuaikan keberadaannya. Tapi, jika cincin-cincin itu tiba-tiba muncul pada masa sekarang, maka akan ada banyak sekali masalah. Untunglah saat ini hanya Saturnus yang memiliki cincin, atau jangan-jangan bukan cuma Saturnus. Cincinnya yang bercahaya dan Cassini division yang terkenal itu bisa dilihat bahkan melalui teleskop kecil atau teropong astronom amatir. Cincin-cincin itu sudah sangat tua dan mungkin terbentuk saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Pada kenyataannya, keempat planet raksasa di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, memiliki cincin. Rangkaian cincin mereka yang menakjubkan terdiri dari bertonton partikel debu kecil, campuran batu dan es, mulai dari yang sangat kecil sampai yang sebesar rumah. Komposisi ini bervariasi pada setiap planet dan masing-masing memiliki susunan materialnya sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang susunan ini, kita cukup melihatnya. Ada partikel yang berukuran sekecil butiran pasir, ada juga yang sebesar bus tingkat. Kita juga mengamati seberapa reflektifnya partikel-partikel itu dan seberapa terang kilauannya. Cincin Saturnus misalnya, mayoritas terdiri dari es air dan tampak seperti tetesan air beku yang berkilauan. Sedangkan cincin Jupiter lebih berdebu dengan partikel-partikel berbatu yang halus mirip dengan asteroid. Uranus merahasiakan material cincinnya, tapi warnanya gelap dan tidak berkilau, yang menandakan cincinnya tidak tersusun dari es air. Sebaliknya, bisa jadi itu adalah karbon atau debu yang mengandung karbon, bahkan mungkin arang. Dan Neptunus lebih misterius lagi nih. Cincinnya jauh lebih gelap yang menandakan adanya debu super halus yang mungkin berupa es karbon atau metana.
Para ilmuwan juga mempelajari jenis cahaya yang dipancarkan partikel-partikel ini. Mereka memecah cahaya ini menjadi spektrum dan mengamati rahasia cincin-cincin tersebut. Sebagai contoh, es air tawar, besi, dan tolin organik memberikan warna kemerahan pada cincin. Bukan hanya planet-planet raksasa ini yang memiliki fitur keren di alam semesta. Sebagai contoh, ada sebuah planet di luar tata surya kita yang dinamai J1407b. Planet ini memiliki cincin yang 200 kali lebih lebar daripada cincin Saturnus dan terlihat sangat keren. Planet ini disebut Super Saturnus oleh NASA. Di sisi lain, ada objek lain yang hanya memiliki 2 cincin kecil yang disebut 10,199 Cariclo, sementara Super Saturnus kemungkinan besar adalah sebuah planet raksasa dengan gravitasi sangat kuat. Objek ini sangatlah kecil. Dia bahkan bukan planet melainkan centaur, yaitu sebutan untuk benda langit berukuran kecil. Untuk planet-planet yang jauh, biasanya kita menemukan cincinnya berkat gelombang radio. Seluruh planet atau satelit memancarkan sinyal radio. Ketika sinyal-sinyal ini melewati cincin-cincin di sekelilingnya, hasilnya adalah sebuah simfoni yang aneh dan cukup menarik. Ukuran dan berat partikel di dalam cincin menentukan nada. Sebagai contoh, partikel yang lebih ringan seperti aluminium memiliki alunan nada tersendiri yang berbeda dengan besi. Nah, misteri yang sebenarnya adalah bagaimana cincin itu terbentuk. Setiap planet di tata surya kita memiliki sejarah cincin masing-masing. Dalam kasus Saturnus, para ilmuwan menduga mungkin dulunya Saturnus memiliki bulan yang sangat besar yang kemudian hancur karena suatu sebab setelah tabrakan misalnya dan menghasilkan rangkaian batuan yang menakjubkan. Tapi jika kita menyatukan semua batuan itu, hasilnya tidak akan cukup besar. Jadi teori itu kemungkinan besar tidak benar. Cincin-cincin itu mungkin saja muncul karena tabrakan, tapi antara objek-objek lain. Cincin samar Jupiter berasal dari partikel debu yang dilontarkan ke orbit oleh mikrometeorit. Neptunus tidak memiliki cincin penuh, melainkan busur. Tidak terbentuk lingkaran penuh yang mengelilingi planet, melainkan hanya sebagian dari lingkaran. Cincin-cincin itu dipengaruhi oleh tarikan gravitasi bulan Galatia. Dan terakhir, cincin misterius Uranus seperti yang berwarna merah dan biru membuat para ilmuwan bingung. Kita tidak tahu dari mana asalnya, sama halnya dengan Super Saturnus dan Centaur yang disebutkan sebelumnya. Cincin-cincin di tata surya kita memiliki masa depannya sendiri. Kenyataan pahitnya, Saturnus akan kehilangan cincin ikoniknya suatu hari nanti. Wahana antariksa Cassini milik NASA menunjukkan cincin-cincin tersebut perlahan ditarik oleh gravitasi dan medan magnet Saturnus. Proses ini terjadi begitu cepat hingga hujan cincin Saturnus bisa memenuhi kolam renang Olimpiade setiap setengah jam. Jadi suatu hari nanti, yang tadinya merupakan pemandangan spektakuler membentang 22 kali diameter bumi akan menyusut hingga nyaris tak bersisa dan menjadi bagian kecil dari Saturnus. Tapi jangan khawatir, meskipun terjadi begitu cepat, butuh waktu sekitar 1-300 juta tahun sampai semua cincin itu lenyap. Tapi ada sisi positifnya, Mars mungkin akan memiliki cincinnya sendiri suatu hari nanti, meskipun itu juga akan memakan waktu yang lama. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, Mars bisa menyaksikan bulannya Phobos, hancur dan membentuk cincin yang menyilaukan di sekelilingnya. Bagian-bagian yang tidak ikut membentuk cincin akan membentuk kawah-kawah di permukaan Mars, jadi semoga saja kita belum tinggal di Mars pada saat itu ya. Para ilmuwan di NASA berharap bisa mempelajari cincin-cincin di berbagai planet dengan lebih baik di masa depan. Sementara itu, teleskop antariksa James Webb akan terus memantau dan menganalisis, dan semoga saja kita bisa belajar lebih banyak tentang misteri dan sejarah tata surya. Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati
oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun, dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi, tapi penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km.
Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Perhatian, perhatian! Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus, planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini. Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting.
Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, ada yang sedikit berbeda. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi, yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Di Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana. Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi.
Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya dan setinggi kira-kira 1,5 kilometer. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, ia akan mengapung di sana seperti bebek karet. Gempa bumi di bulan tidak terjadi sesering di bumi, tapi ketika terjadi, gempa berlangsung lebih dekat ke pusat satelit itu. Para ilmuwan menduga gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu bulan Saturnus, Iapetus, memiliki 2 warna yang aneh. Perbedaan antara kedua belahan bulan ini sangat besar. Salah satunya terang dan yang lainnya gelap. Para ilmuwan belum bisa memecahkan misteri ini. Satu-satunya sabuk asteroid di tata surya yang diketahui para astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di area ini. Asteroid-asteroid itu berbentuk benda padat tak beraturan dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi semuanya berukuran lebih kecil dari planet. Para ilmuwan telah menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lainnya. Sebagian batu-batu itu ternyata berasal dari Mars. Sebagian lagi berasal dari bulan atau sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Wow, batu-batu luar angkasa. Ruang angkasa keren ya.